Halo guys, kembali lagi bersama aku Grace. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang perbedaan BK 17 plus dengan BK komprehensif. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas karakteristik dan permasalahan konselor dan konseli. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Check it out. Nah, di sini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor menyebutkan bahwa terdapat 4 kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh konselor. Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan karakteristik ideal yang wajib dimiliki oleh setiap konselor. Yang pertama ada kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis menguasai teori dan praksis pendidikan, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, dan menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Yang ketiga ada kompetensi sosial, mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi, bimbingan dan konseling, dan mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Dan yang keempat ada kompetensi profesional, menguasai konsep dan praksis penelitian untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli, menguasai kerangka teoritis dan praktis bimbingan dan konseling, merancang program BK, mengimplementasikan program BK yang komprehensif, menilai proses dan hasil kegiatan BK, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, dan menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Karakteristik konselor. Carl Rogers, pelopor Counseling Person Center, memaparkan 3 karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang konselor, yaitu yang pertama ada congruence, yang kedua ada unconditional positive regard, dan yang ketiga ada empathy. Yang pertama ada congruence, dapat diartikan sebagai menunjukkan diri sendiri sebagaimana adanya dan yang sesungguhnya, berpenampilan secara terus terang, ada kesesuaian antara apa yang dikomunikasikan secara verbal dengan yang non-verbal. Kongruensi artinya tidak ada kepura-puraan dan kebohongan. Yang kedua, ada unconditional positive regard. Karakter ini sebagai sikap hangat, positif menerima, serta menghargai orang lain sebagai pribadi tanpa memandang hal apapun dan tanpa mengharapkan adanya pujian bagi dirinya sendiri. Yang ketiga ada empathy. Empati adalah kemampuan untuk memahami cara pandang dan perasaan orang lain. Empati berusaha memahami pikiran dan perasaan orang lain dengan cara orang lain tersebut berpikir dan merasakan atau melihat dirinya sendiri. Carl Rogers menjelaskan konsep empati ini dengan istilah internal frame of reference, artinya memahami orang lain berdasarkan kerangka persepsi dan perasaan orang lain tersebut. Rogers juga menambahkan bahwa melalui empati seseorang mampu merasakan dan memahami dunia pribadi orang lain, namun tanpa kehilangan kesadaran terhadap dirinya sendiri atau terhanyut oleh pikiran dan perasaan orang lain tersebut. Berikutnya, kita akan membahas karakteristik konseli. Insoo Kim Berg, pelopor Counseling Solution Focus Brief Therapy, memaparkan 3 karakteristik konseli, yaitu the visitor, the complainant, dan the customer. Yang pertama ada the visitor. The visitor itu sering datang ke sesi konseling atas permintaan orang lain. Misalkan seorang anak yang dipaksa untuk datang ke sesi konseling oleh orang tuanya, seorang istri yang memulai ikut sesi konseling atas desakan suaminya, atau seorang karyawan yang dirujuk ke sesi konseling untuk mempertahankan pekerjaannya. Jadi mereka tuh nggak berinvestasi dalam perubahan karena ya mereka datang cuman buat menyenangkan orang lain, menyenangkan orang yang menyuruh mereka datang ke sesi konseling tersebut gitu. Yang kedua ada the complainant. The complainant ini tuh konselor, dia datang ke konselor cuman buat kayak pengaduan. Nah, dia tuh konseli ini beranggapan bahwa dirinya lah bukan suatu problem dari kehidupannya. Jadi dia berpikir semua masalah yang ada di hidupnya itu disebabkan oleh eksternal, faktor eksternal oleh orang lain, lingkungan sekitarnya. Jadi dia tidak merasa dirinya adalah masalah. Bisa jadi dirinya adalah masalah di dalam penyebab masalah di dalam masalahnya sendiri gitu. Nah, yang terakhirnya ada the customer. Customer nih tipe konseling yang paling ideal. Dia siap dan bersedia untuk memecahkan masalah dan sadar akan kontribusinya terhadap masalah yang tengah dialaminya. Jadi dia bakal mempertimbangkan ide-ide baru dan terbuka terhadap cara-cara baru untuk memecahkan masalahnya, untuk menyelesaikan masalahnya. Konseli akan cenderung berpartisipasi dengan aktif dan berkolaborasi dengan konselor. Yang terakhir kita bakal bahas permasalahan konselor dan konseli. Yang pertama tuh transference dan counter transference. Nah, transference itu tuh gejala yang terjadi ketika ada perasaan yang gak wajar dari pihak konseli terhadap si konselornya. Biasanya tuh nampak dengan konselinya tuh jadi kehilangan objektivitas di dalam relasi konselingnya. Nah, yang kedua ada counter transference. Nah, counter transference ini gejala yang terjadi ketika perasaan gak wajar dari pihak konselor ke konselinya. Itu terjadi sebaliknya dari yang transference tadi. Itu bakal terlihat konselor tuh kehilangan objektivitasnya di dalam relasi profesionalnya. Ini berikut tabel apa aja contoh-contoh yang terjadi di antara transference dan counter transference.
Oke guys, segitu dulu aja videonya untuk kesempatan kali ini. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Makasih guys yang udah nonton. See you on the next video. Bye bye.